Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita masih akan lanjut dialog kita. Masih ada Bu Erlina di sana. Bu Erlina, ada kaitannya nggak dengan penyakit penyerta untuk gejala happy hypoxia ini? Ya, bisa iya, bisa tidak. Kalau penyakit penyertanya ini memperberat kondisi, maka komplikasi akan lebih mudah terjadi dan perburukan akan terjadi secara cepat ya. Jadi Contohnya ada dengan penyakit apa, Bu Erlina? seperti diabetes, hipertensi ya, karena kita tahu tadi kalau hipoksia itu kan kadar oksigen di dalam darah rendah, maka darah yang beredar ke seluruh tubuh itu kan dengan oksigen yang rendah. Jadi kalau organ tidak teroksigenasi dengan baik, maka akan mudah terjadi kerusakan dan kalau memang sudah ada komorbid, sudah rusak ya, akhirnya bisa biasanya mempercepat kematian. Apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa mendeteksi secara dini bahwa kita ada kemungkinan happy hypoxia, Bu Erlina? Sebetulnya harusnya ditanyakan apa yang harus dilakukan supaya jangan terinfeksi COVID ya, terpapar COVID. Ya, jadi 3M ya. Pemerintah kan melakukan 3T, tracing, testing, and treating. Nah, kalau masyarakat lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu akan bisa lebih membuat kita aman, tidak terinfeksi oleh virus ini. Tetapi kalaupun terinfeksi, maka segeralah, jangan menunggu berat, segeralah datang ke rumah sakit supaya bisa dengan cepat diatasi. Jangan menganggap wah ini kan masih ringan, nanti tunggu kalau udah nggak kuat baru ke rumah sakit. Itu adalah saya kira suatu perilaku yang salah untuk COVID ini ya. Jangan tunggu berat ya. Kecuali untuk OTG kan, OTG kita memang suruh isolasi mandiri di rumah, istirahat, yang ringan juga tapi dalam pengawasan dan dalam obat-obatan. Tapi kalau gejala menjadi berat, demam tidak turun-turun contohnya ya, makin lemas, ya walaupun masih bisa mandi, masih bisa ke kamar mandi, masih bisa makan, tapi makin lemas. Jadi intinya kalau gejala bertambah, segera ke rumah sakit untuk dirawat agar segera diberikan pertolongan secepatnya. Jadi di luar daripada gejala apapun termasuk happy hypoxia ini yang paling penting menjaga diri dari terpaparnya virus corona gitu ya Bu Erlina ya. Exactly, itu adalah yang paling penting, pencegahan. Dan untuk pencegahan, untuk memutus rantai penularan, garda terdepannya masyarakat. So please masyarakat bantuin kita yang di rumah sakit, kita juga udah exhausted ini, overwhelmed nih. Udah terlalu banyak pasien. Tapi kalau kita mau update soal peralatan medis untuk penanganan COVID-19 ini, terutama mungkin yang untuk sesak nafas seperti ventilator seperti itu, Bu, bagaimana sih sejauh ini? Ya, jadi kalau pasiennya sedang ya atau agak berat, kita masih bisa dengan pemberian oksigen biasa. Tetapi kalau sudah gagal napas, itu memerlukan ventilator. Nah, biasanya ketersediaan ventilator di rumah sakit itu terbatas ya. Tidak bisa juga tambah ventilator 100 lagi, itu tidak bisa secepat itu. Tidak bisa, karena kita juga butuh SDM yang bisa melakukan perawatan sesuai dengan tingkat perawatannya. Jadi tidak hanya semata-mata alat tapi juga SDM. Tapi kesediaan saat ini apakah cukup untuk pasien COVID-19? Itu istilah yang sangat relatif ya, mengatakan cukup ya. Jadi kalau saya katakan cukup salah juga, kalau saya katakan kurang juga salah. Karena apa? Karena ini fluktuasi sekali ya. Jadi memang rumah sakit itu intinya persediaan ventilatornya sudah mentok, sudah optimal. Kalaupun ditambah, SDM-nya harus ditambah, itu perlu waktu, perlu pelatihan. Jadi intinya jangan sampai jatuh ke gagal napas. Nah, jangan kenaikan signifikan kemarin itu kan hampir 70% Wisma Atlet itu penuh, Ibu. Iya, tapi Wisma Atlet itu kan yang ringan ya. Ya. Apakah itu tidak bisa menjadi indikator bahwa memang peningkatan dari pasien COVID ini memang cukup tinggi sekarang? Oh iya. Kan data-data menunjukkan bahwa memang kasus COVID ini meningkat. DKI saja tuh 500-an terus kan beberapa hari ini. Ini agak-agak mengkhawatirkan. Tadinya menurut saya sih, oke lah barangkali ke kapasitas lab yang memang
meningkat ya. Jadi kemampuan untuk memeriksa banyak orang sehingga teridentifikasi. Tapi saya menjadi khawatir kalau ini terus-terusan, tapi positivity rate-nya tetap tinggi. Itu artinya apa? Artinya cuma satu, bahwa penyebaran penularan tidak terkendali. Yang kita harapkan adalah yang dites ini atau testingnya masif, yang diperiksa masif, tetapi positivity rate-nya rendah. Nah, ini artinya pandemi terkendali, maka kita bersiap-siap new normal. Oke, kita harapkan grafiknya bisa turun ya Bu Erlina. Kita ke Pak Erlang. Jadi berdasarkan pengalaman Anda sejauh ini berapa banyak pasien dengan gejala yang sudah cukup parah baru datang ke rumah sakit, Pak Erlang? Cukup banyak juga, dan itu semuanya rata-rata mencari ICU jadinya jatuhnya. Oke. ICU dengan butuh ventilator, rujukannya seperti itu. Oke. Apakah di rumah sakit tempat Anda saat ini sudah cukup ada fasilitas seperti itu untuk bisa menangani pasien? Ada, lebih penuh. Baik. Oh, saat ini penuh ya? Ya. Baik, Pak Erlang, terakhir untuk pesan Anda supaya memang masyarakat lebih aware, pertama soal COVID-19, kemudian kedua untuk bisa mendeteksi adanya gejala seperti happy hypoxia ini seperti apa? Yang pertama tadi sudah disampaikan Dr. Rina bahwa 3M tadi ya, untuk mencegah sebenarnya terjadi COVID, untuk supaya tidak jadi tambah parah lagi. Kemudian yang kedua, kalau ada gejala ataupun terduga COVID, cepat datang ke pelayanan kesehatan untuk diperiksa. Oke. Itu juga untuk diperiksa nanti kan dengan pulse oximetry. Nah, itu juga akan bisa mendeteksi terjadi hipoksia atau tidak. Jadi sedini mungkin dilakukan pemeriksaan, jadi lebih baik. Sedini mungkin. Jadi kalau misalnya udah tahu positif, jangan takut untuk periksa ke rumah sakit, jangan tunggu sampai parah gitu ya. Pak Erlang, terima kasih telah bergabung bersama kami. Bu Erlina, sehat selalu. Terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lunch Talk kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Julita Tuamanua pamit undur diri. Sampai jumpa.